Ya, selamat pagi bersama dengan saya Ibob David dalam program Passport Fast News Podcast. Ya, hari ini tema kita sungguh keren buat saya, mempersiapkan masa depan dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan wawasan. Bersama dengan kita dua orang narasumber yang cukup keren. Yang pertama adalah Bapak R. Cahya Adi Kristanto. Beliau adalah General Manager of Bekasi Junction Mall dan juga Assessor of Competency LSP Raja Wali Hospitality Nusantara. Apa kabar Pak Cahya? Baik. Bang Ibob. Ganteng banget Bang pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gak kalah ganteng Mas. Bang, sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Anak udah berapa Bang? Anak 5. Anak 5 tuh. Udah orang ganteng pasti anaknya 5. Rajin deh. Bang, kita nggak sendiri ya. Kita ini kedatangan juga tamu spesial kita adalah Bapak St. Dr. Insinyur Kemal H. Simanjuntak Horas. Horas ya. Beliau adalah senior konsultan strategic group yang luar biasa, development group. Pak Kemal, di mana tinggal Pak domisili Pak? Saya di Kota Wisata Cibubur. Wah, orang Cibubur nih. Pagi-pagi terima kasih sudah datang bersama kita pagi-pagi Pak ya. Iya, naik LRT tadi. Naik LRT, dikerjain ya Pak pagi-pagi udah nyampe sini. Oh, enggak. Thank you Pak udah datang ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Kita kedatangan dua narasumber. Saya berharap teman-teman yang mendengar ini bisa juga kembali memperhatikan, belajar bersama-sama dengan dua tokoh kita pagi ini yang orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Betul ya Pak ya? Pak Kemal tadi kalau beliau anaknya 5, Pak Kemal berapa Pak? Anak 3. Anak 3, sama kita Pak, saya juga 3 Pak. 2. Cucunya lebih banyak. Oh, cucunya lebih banyak. Terima kasih Pak Kemal. Ya teman-teman, tema kita hari ini saya ulangi, mempersiapkan masa depan. Ada kata mempersiapkan masa depan dengan apa? Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan wawasan. Jadi kalau dari tema ini teman-teman maupun juga narasumber kita, berarti untuk mempersiapkan masa depan berarti ada 3 yang dilakukan, yaitu pengetahuan, keahlian, dan wawasan. Menurut Pak Kemal sendiri dengan tema kita hari ini tentang bicara tentang masa depan, apa sih yang Bapak lihat masa depan Indonesia, bangsa ini seperti apa, rakyat ini seperti apa, dengan kondisi hari ini seperti apa Pak? Silakan Pak, pribadi. Sebetulnya milenial ya. Ya, milenial. Gen Z kita. Gen Z kita. Itu sudah dilengkapi banyak kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan generasi kami dulu. Ya. Oke, betul. Cuma soal pengetahuan, skill, dan attitude itu informasinya bertebaran. Oke. Masalahnya sekarang passionnya, gairahnya, semangatnya. Iya. Ya, passion itu akan melandasi kemampuan dia menyerap, kemampuan dia melatih, dan untuk itu dasar untuk bisa punya SKA ya. Institute, yes, betul. Knowledge ya. Passionnya dulu. Yes, wow, keren. Iya, jadi kalau dari Pak Kemal, saya manggil beliau Pak Kemal, jadi passionnya itu, semangatnya itu, betul ya, gairahnya itu dulu kan. Orang bilang mau kemana sih, gitu kan, mau jadi apa sih, kan jatuhnya gitu. Pak Kemal nih sekarang, Pak Kemal jabatan oke nih, General Manager nih Bang. Cahya. Pak Cahya nih, General Manager nih Pak Cahya nih. Nah, bicara tentang masa depan, apa sih yang Pak Cahya lihat untuk bangsa ini? Sebentar lagi kita pergantian pemimpin presiden nih Pak. Iya. Gimana? Jadi melihat tema seperti ini kan masa depan yang mana dulu nih ya? Masa depan siapa dulu nih? Yes. Kalau secara keseluruhan bangsa Indonesia mungkin diawali dengan masa depan anak-anak mudanya dulu. Anak-anak muda sama tadi milenial ya. Karena masa depan ini kan luas ya. Coba kita rangkum di dalam beberapa bagian gitu. Yang penting menurut saya sih kalau melihat temanya ini lebih ke anak muda atau tadi Pak Kemal sebut milenial, harus mempersiapkan masa depan mereka dengan tadi SKA tadi, skill, knowledge, dan attitude. Kalau mungkin skill bisa didapat dari apa ya, harian, bulanan dia melakukan kegiatan aktivitas skill ya setiap hari itu ya. Kalau contohnya biasa main laptop ya dia nanti jago di laptop gitu, skill. Tapi kalau pengetahuan atau knowledge itu kan belajar sesuai kemampuan juga. Anak SMK nggak bisa dapat ilmu yang
anak kuliah. Oke. Nah, makanya kalau mengandalkan knowledge dan skill saja kurang cukup. Yang lebih penting adalah attitude. Atau tadi kan SKA itu skill, Yes. knowledge, dan attitude. Mantap. Attitude itu didasari dari basic dasar persiapan anaknya dari dini. Jadi masa depan anak-anak muda ini sebenarnya dibangun dari masa depan ini dari lingkungan keluarga dulu. Yes. Lingkungan keluarga seperti Yes, apa yang menciptakan anak-anak muda ini menjadi anak muda yang punya attitude baik gitu. Yes. Nah, attitude baik itu yang menjadi dasar, walaupun skill knowledge-nya mohon maaf rendah, tapi attitude-nya bagus tadi. Ada passion, ada semangat, ada attitude yang positif, itu pasti akan naik, Pak. Satu anak muda begitu, attitude-nya baik, Pak Kemal. Itu seluruh bangsa Indonesia, anak mudanya berapa itu? Wah. Luar biasa, itu masa depan bangsa jadi. Yes. Mantap, tepuk tangan dong. Wuh, keren. Ini baru awal deh keren kayak gini. Kenapa saya bilang keren? Saya maaf bapak-bapak, saya lebih muda dari bapak-bapak, jadi masih anak muda Pak saya. Saya juga muda sih. Jadi saya termotivasi. Ada kata SKA di situ, skill, knowledge, dan attitude, betul ya? Skill bicara tadi Pak Cahaya mengatakan itu kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Akhirnya dia mempunyai kemampuan, skill seperti itu kan. Tapi juga knowledge. Saya tadi sempat berpikir ada saat menambahkan knowledge ada pengetahuan, dia nggak bisa. Tadi Pak Cahaya bilang SMA sama kuliah beda pengetahuannya gitu kan. Dia belajar, harus belajar. Nggak bisa nggak belajar knowledge. Tapi ada satu yang paling saya suka adalah attitude, dan itu dimulai dari keluarga. Saya aktif di Garda Mencegah dan Mengobati Penyelamatan Anti Narkoba. Saya ketua GMDM untuk Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu, dan salah satu calon wali kota ini yang berapa calon waktu itu sebelum terpilih tersortir 3 tuh dulu ketua GMDM. Nah, ini kita pakai kata tadi, pelajaran dini dimulai dari keluarga. Makanya keluarga adalah benteng pertahanan. Ya, dia sholat, dia ngaji, dia puasa, gitu kan. Bahkan dia berdoa, dia baca Alkitab. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harusnya dimulai dari kecil, Bang. Gimana Pak? Kalau menurut beliau adalah gini, bicara tentang masa depan generasi anak muda, ya dimulai dari keluarga rumah. Gimana Pak Kemal? Tanggapan Pak Kemal? Saya sih setuju bahwa keluarga itu pembentuk karakter. Pembentuk karakter. Namun skill dan knowledge itu sebetulnya sesuatu yang bisa dilatih. Sesuatu yang bisa dilatih. Thank you Pak. Kalau passion nggak bisa. Passion nggak bisa. Passion itu keluar dari Hati. dari Dalamnya diri sendiri. Itu yang membuat dia bisa punya skill. Ya. Tanpa dilatih mungkin dia akan bisa punya skill. Ya. Kalau the passionnya menggelora gitu. Wah. Kemudian juga dengan knowledge ya. Knowledge. Saya setuju apa yang dibilang Pak Cahaya. Pak Cahaya bahwa itu harus sesuai pengetahuan. Namun bisa aja ada extraordinary kalau dia punya passion gitu. Ya, dia bisa melesat. IQ berbeda-beda kan. Meskipun secara klasifikasi nomenklatur pendidikan ada SMP, ada SMA. Tapi kalau dia passionnya dia bisa menggapai. Bisa melesat. Wah, thank you, keren. Kembali lagi, balik lagi ada kata passion di keyakinan saya, Pak Kemal. Orang yang bersemangat itu orang yang dapat menanggung penderitaan. Tercantum seperti itu. Maka dikatakan dalam nih Pak. Saya mengutip ayat dari keyakinan saya, tepatnya di Alkitab itu dikatakan orang yang bersemangat itu orang yang dapat menanggung penderitaannya. Maka dikatakan semangat yang patah keringkan tulang. Nah, jadi benar, karena beliau berkali-kali passion loh Pak Cahaya bisa lihat ya. Saya kalau bicara dengan orang yang ada di hatinya beliau nih adalah lagi bicara tentang passion, betul ya? Penderitaan yang Bapak bilang tadi itu sarana untuk mendewasakan. Wah, pembentukannya, pendewasaan ya. Jadi penderitaan itu jangan dianggap negatif. Ya, proses. Kita dapat proses terbentuk. Yes. Karena dengan mengalami sendiri. Yes. Ilmunya kan proses kan. Yeah. Output aja kan. Oke. Proses. Siap. Wah, sekali tepuk tangan dulu. Wah, ini keren ya.
Jadi bicara tentang mempersiapkan masa depan dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian dan wawasan, kita singgung tadi SK aja ya, skill, knowledge dan attitude. Ya, lebih keren kayaknya ya. Skill, knowledge, attitude. Hari ini saya dapat juga ilmu nih, gitu kan. Bahwa ini bicara tentang generasi milenial, bicara tentang masa depan nih. Masa depan bicara tentang generasi tadi ya, mentau Gen Z atau milenial. Pak Cahaya nih, yang Pak Cahaya lihat di lapangan. Pak Cahaya orang Bekasi kan? Tinggal di Bekasi, Pak. Bekasi. Sekarang Bekasi jelas, tadi malam saya dapat update juga, Bekasi itu kota terbesar nomor 2 sekarang. Di Jakarta, geser Surabaya, Pak. Dan Bekasi lebih kaya dari Bandung sekarang, Pak. 279 triliun asetnya. Kabupaten. Dibanding dengan Bandung sekarang, Pak. Kegeser nih, Pak. Artinya Bekasi ini hebat. Nah, ini ya ilmu-ilmu yang gini kita mesti bangga. Menurut Bapak nih, karena Bekasi seperti itu gimana Pak? Generasi di Bekasi, jujur aja Pak. Kembali ke persiapan masa depan. Sebenarnya kan masa depan itu kan belum terjadi ya Pak. Oke, di depan lah ya. Belum terjadi. Iya, mana masa depan kan? Nah, kalau kita lihat sekarang ya, kalau Bang Ibob nanya, pertanyaannya adalah Bekasi seperti apa? Oke, kita lebih lingkupnya lebih kecil dan memang aktivitas saya juga di Bekasi. Tetap globalisasi itu walaupun di Bekasi, walaupun di Jepang, walaupun sama, karena kita sudah ada globalisasi internet kan, ada tetap ya, ada digitalisasi di situ. Makanya anak muda tadi kembali masa depan belum datang gitu. Hari ini aja kita persiapkan. Jadi dari anak-anak muda sekarang harus siap, mungkin coding ya, belajar skill dari segala macam ilmu gitu. Jangan menutup diri dari semua pengetahuan yang sangat cepat perkembangannya gitu. Apalagi kalau ngomongin Bekasi tadi Pak Ibob ya, saya di sini sudah hampir dari 98 saya di Bekasi Pak. Seumur Pak. Saya 96 di Bekasi Pak. Iya, makanya sangat pesat gitu perkembangannya. Dan juga kita melihat di dark side-nya itu bright side-nya ya, bright side of Bekasi gitu. Ini bahasanya bahasa manajer. Iya, dark side-nya itu sisi gelapnya Bekasi kita pasti tahu ya. Muda itu tawuran, bunuh-bunuhan ya. Bulan lalu tuh saya sempat ngobrol sama Bu Camat dan kepala desa dan Kapolres ya. Mereka bingung. Teman-teman aparat kepolisian tuh bingung sama anak-anak muda Bekasi. Nah, ayo kita bikin sesuatu lah. Sepertinya kayak saya mimpin di salah satu mall di Bekasi ya, Bekasi Junction. Saya kasih wadah Pak Ibob di lantai UG itu khusus ya, anak muda, komunitas. Saya kumpulin di situ. Saya bebaskan Pak. Jadi saya memberikan wadah komunitas tempat untuk berkumpul di berkreasi situ. Mereka melukis, puasa, jadi memang itu harus kita galang ya dari semua instansi, dari teman-teman semua apa mulia banget ya, semua instansi lah Pak, harus bekerja keras sama-sama gitu, bahwa aset masa depannya anak muda. Mantap. Mempersiapkan masa depan tapi anak mudanya nggak siap, gimana Pak? Harus siapkan gitu. Nah, ini menarik Pak Kemal, Pak Cahaya. Kayak omongan kita makin berat nih ya. Kenapa makin berat? Jangan pernah lupa bahwa Indonesia akan menuju Indonesia emas. Orang bilang 2045 Indonesia emas. Tapi jangan pernah lupa 2028, 2030 sebenarnya kita ada ngalamin namanya bonus demografi. Begitu pesatnya anak-anak muda di Indonesia. Jadi umur muda tuh lebih banyak daripada yang tua. Nah, ini yang bukan dikhawatirkan. Ada dua sisi, soalnya ada dua sisi mata uang, gitu kan? Ada dua sisi pedang, ya kan? Yang satu positif, satu minus nih. Yang positifnya, ini usia produktifnya banyak. Yang minusnya tadi, bagaimana attitude mereka? Saya tertarik kata attitude, ada akhlak, ada adab. Saya kalau ngomongnya agak sedikit filosofi. Ini ada akhlak, ada adab. Gimana tadi ya dikatakan oleh beliau, Pak? Tadi beliau ngomong apa? Bingung polisi-polisi itu. Gimana dengan anak-anak muda Bekasi? Betul Pak ya? Nah, menurut Pak Kemal, kira-kira yang salah apa? What's wrong dengan generasi muda sekarang? Ya, saya kira Pak, Bapak bicara Indonesia Emas. Tahun 60 ya, atau tahun 45. Indonesia Emas. Tahun 45 ya. Nah, berarti kan ada 21 tahun lagi. Sekitar segitu ya. 21 tahun lagi. Betul. Sebetulnya kan antara kenyataan sekarang dengan mimpi. Lah saya katakan tadi ya. Masa depan mimpi ya, itu jaraknya ditentukan oleh tindakan.
Waduh, keren. Kita mau isi apa di sini? Keren. Mau bilang tadi Bapak Wadah, menyiapkan wadah, tempat. satu kemuliaan kan ada. Ya, betul. Tapi di DKI Hah? RPTA? RPTA rumah Iya, iya. ya yang Semua dibuat itu dari zamannya Ahok. ada ratusan itu. Ya, dari zamannya Ahok itu dibuat ya. Mereka yang main di situ bukan yang Positif. belasan kan, masih Kecil. mereka kecil. Balita. Nah ini nanti itu akan menentukan di tahun 45 juga. Oke. Nah, sekarang mereka umur 3 tahun, Ah, umur 7 tahun, Ya. umur 10 tahun. nanti ketika 45 21 tahun segitu. Jadi apa yang Bapak Katakan lakukan buat itu, yang Bapak buat itu bagus banget. wow, Dan itu sudah dipasangkan oleh Ahok Ahok di Jakarta yang ya. sekarang juga mantan istrinya tuh siapa? Veronica. Veronica Tan mungkin akan bertugas mengenai pengembangan Waduh, keren ya. ini untuk mempersiapkan. Kalau tanpa SDM yang kuat, aduh, Yes. Ya. Menarik teman. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Yes, menarik. Kenapa mereka ternyata Pak Cahaya ada satu kalimat yang saya suka. Izin karena saya host Pak. Jadi suka-suka host. Iya, benar-benar. Bebas. Ada satu kata tindakan. Iya. Betul Pak ya? Betul. Ini jarak waktu 21 tahun tadi, rentang waktunya gitu, anggap ya. Isi apa? SDM-nya ada, tapi kok nggak dilakukan tindakan? Gimana? Tadi kita sempat katakan saya terceplos. Mulia banget yang dibuat oleh Bapak di sini kan, artinya menyiapkan wadah buat anak-anak muda itu berkreasi. Ini makin hot, lama makin hot nih Pak pembicara. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu dong. Balik ya. Kita akan jeda sejenak setelah yang berikut ini. Ya, kembali lagi bersama saya dengan Ibob David dalam program Pasport, Pas News Podcast. Ya, pakai mah Pak Cahaya. Ya. Walaupun sebentar tadi kita break sejenak, hot juga ya. Pak Kemal, kalau saya lihat tadi, Pak Kemal kecenderungan lebih banyak yang keluar dari Pak Kemal itu adalah kata passion, gairah, semangat, gitu ya. Nah, apa Pak landasan atau dasar atau hal apa? Hal ihwal apa yang membuat Pak Kemal selalu mengatakan tentang passion itu hari ini? Silakan Pak. Saya kira ini modal dasar ya. Modal dasar. Seseorang ya kadang-kadang kan ada yang berpikiran hasil dulu dibandingkan dengan proses dulu ya. Jadi kalau misalnya secara praktis duit dulu baru kerja, kalau ini enggak ya, apa keinginan dia dulu ya, baru dia nggak pikirin hasilnya, tapi pengembangan diri dia dulu yang dipikir ya. Jadi walau ya, gini aja, kalau nggak gratis saya nggak mau ikut. Nah, atau kalau dia lihat ini punya kontribusi buat masa depannya, dia bayar pun oke. Atau misalnya kalaupun dia nggak digaji, dia mau di situ dalam kerangka untuk pengembangan diri. Jadi itu namanya passion. Yes, mantap, mantap, mantap. Dia mau mengeluarkan energinya, ya, nggak ngelihat balikannya dulu gitu. Ya. Itu kalau udah passionnya ada di situ, Yes. itu gampang digerakin itu. Yes. Keren. Menarik ya. Jadi memang saya juga setuju secara pribadi, personal. Saya setuju ada kata passion tadi. Makanya satu kalimat yang kata saya kutip tadi adalah orang yang bersemangat itu orang yang dapat menanggung penderitaannya. Saya tambahkan. Iya Pak. Kalau kita rekrut orang, bolehlah pengetahuannya. Apanya semua boleh ya. Tapi kalau passionnya kita nggak deteksi, ini bisa jadi ya kalau nggak sampah ya dia sampah dikit. Oke. Tapi kalau Sudah ada passionnya. Oke, good. Cicut juga pasti bagus kan? Yes. Pasti orang ini akan lari kenceng Pak. Yes. Orang yang kemampuannya 100 tapi dibayar 90. Kemampuan 100 dibayar 90. Tapi kalau orang yang result
kemampuan 100 pengennya 125. Akibatnya nggak ada yang rekrut itu. Result Oh. orientasi. Ini dalam nih Pak. Gimana Pak GM menanggapi hal ini? Gimana Pak GM? Kalau di kami kan ada sebutannya ikhtiar ya. Ikhtiar, oke. Ikhtiar Pak. Kalau Yes, kita yes, tuh, yes. saya dari dulu berkarir itu patokan saya ikhtiar. Ya. Tadi Pak Kemal tadi sampaikan, lu jangan ngomongin hasil dulu, usaha lu apa gitu kan Pak ya. Nah itu kalau saya melandasi usaha kita itu dengan ikhtiar. Ikhtiar itu dalam agama kami hasilnya nanti Yeah. Allah yang menentukan, tergantung usaha kita. Gitu. Wow. Makanya menyikapi tadi Pak Kemal sampaikan related dengan passion adalah sudah ada passion, tinggal bergerak Pak ya. Usaha itu Tindakannya. tindakan. Kita butuh tindakan nih untuk masa depan Indonesia tadi kan. Yes. Nah, siapa yang bertindak ya? Banyak hal, banyak orang. Banyak elemen. Masuk anak muda. Iya, banyak orang ataupun orang sendiri SDM-nya Betul. sendiri. Masuk anak muda ini harus usaha. Gitu. Yes. Nah, hasil bener tadi Pak Kemal bilang. Lu jangan ngomongin tadi apa Pak? Result oriented. Jangan, usaha dulu. Yes. Gitu. Makanya bisa dikejar tuh orang yang seperti itu mentalnya. Betul, saat kita rekrutmen ngeliat orang, ini cemen perusahaan gua nggak bakal maju ada orang kayak gini. Nggak mau saya lihat begini gitu kan. Yang punya tekad, yang punya semangat, ya kan, tekad baja, semangat gitu kan. Kalau udah ngomongin Pak gaji saya berapa, kerjaan saya apa, waduh ini milih-milih nih orang. Gimana mau kasih tugas-tugas yang challenge gitu kan? Challenging. Bahkan, Pak, kalau misalnya dia digaji 150, kalau nggak di situ itu Minta lagi. dia nggak. Bener. Iya. Udah minta lagi apa ya, hitung-hitungan Pak. Misalnya saya nih, Nah, pekerjaan ada digaji 150, tapi pekerjaan itu nggak sesuai dengan keinginan saya, Nggak sesuai passion. nggak sesuai passion atau benar. talent. iya. Ya, saya nggak akan kerja. Iya, itu dia. Nyerah udah Saya selesai. akan kejar yang Iya. saya bisa aja. Menarik nih, Betul. menarik. Ya, jadi ada satu teman saya, Marga Simanjuntak juga, di Pondok Gede di Pasar Kecapi. Saya di antara dua Simanjuntak dong. Saya istrinya. Oh, Istrinya Simanjuntak. Oke. Jadi, Lanjut. nah ini menarik Bang. Apa percaya Pak Kemal menariknya gini. Teman saya mengatakan pendidikan di Indonesia itu kan dari TK sampai kuliah begitu banyak yang diberikan. Betul ya? Betul. Namun kalau di luar negeri perbandingannya ada salah satu adalah dari kecil disuruh dipilih. Kamu mau musik, kamu mau olahraga, atau kamu mau bidang apa? Tadi bicara tentang passion, Pak. Iya. Ini bisa passion. Tadi Bapak bilang orang dikasih gaji sekian, tapi memang bukan passionnya di situ. Iya. Dia kerja ke passionnya, kan gitu kan, Pak. Makanya kalau kita lihat, maaf karena saya suka bola, Lionel Messi, Ricardo Kakak, gitu kan, Cristiano Ronaldo. Bayangin latihan datang lebih awal, pulang lebih akhir. Itu kan saya mau sampaikan kan. Jadi hasil, ada kalimat bagus nih Pak, bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Usaha. Kalau bahasa saya, apa yang lu tabur ya lu tuai. Hasil cuma bonus kok. Hasil cuma bonus. Wah, ini dalam lagi Pak. Betul. Saya suka tadi Bapak kata ikhtiar. Kalau di kami dikatakan ora et labora, berdoa dan berusaha. Iya. Gak bisa cuma ngomong doang, harus ada usaha, ada tekad. Kita mau dikasih rezeki nih, dikasih berkat, tapi kita nggak mau ambil. Ada di Mauk sama Tangerang, Buset, jauh banget nih dari rumahnya di Tambun nih Bang. Jauh banget tuh, mikir ngapain? Enggak, orang yang punya tekad, yang punya gaya diambil, dihajar sama dia. Dapat tuh rezeki. Gimana Pak Cahaya? Betul, Tanggapannya, betul. kira-kira Pak? Sangat betul ya, saya setuju banget. Jadi khusus anak muda lah. Iya, Kenapa iya. ya? Saya ini kan salah satu asesor juga Pak, asesor kompetensi di bidang profesi ya. Jadi bernaung di dalam lembaga sertifikasi profesi. Jadi memang sudah ratusan SDM yang saya certified, saya assess dengan berbagai macam passion, dengan berbagai macam experience. Nah kalau saya analisa ya, saya simpulkan ya, anak-anak muda sekarang itu ya itu penyakitnya mabar ya, mager dan segala macam yang sifatnya negatif gitu ya, dan membuat mereka skeptis sama hal-hal baru, ilmu baru. Nah saya tadi dari sisi profesional saya coba melakukan sesuatu. Nah di dalam
pengembangan SDM ini, saya juga melakukan sesuatu di dalam lembaga sertifikasi kami ini. Jadi saya tidak hanya mengakses dari sisi portofolio saja. Setelah portofolio kita lihat bagus ya, 3 tahun, 4 tahun dalam profesi tertentu, sudah cukup untuk kita nilai menjadi rekomendasi kompeten gitu ya. Cuma kedepannya saya kasih challenge Pak. Ini plusnya kami ya, kami teman-teman ngobrol gitu ya. Kita tidak cukup menguji, mengakses dan memberikan rekomendasi kompeten ya, selamat kompeten. Tapi nggak itu. Kedepannya ngapain? Itu yang penting Pak. Kalian satu persatu tadi yang kita ketemukan gitu ya. Profesi banyak Pak. Kebetulan saya di LSP yang membidangi perhotelan, pariwisata dan MICE. Wow, banyak itu. Jadi banyak banget itu. Banyak itu. Dan memang itu banyak Pak. Dan saya terbanyak. betul. Dan saya dari 2018 Pak di bidang ini gitu. Setiap bulan ini. Kebetulan nanti sore saya berangkat ke Kalimantan. Alhamdulillah. Sama, kita nguji juga di bidang seni pertunjukan. Itu ada 30 pekerja seni Pak di sana. Itu. Tadi saya kembali ya kesimpulan saya. Setiap ketemu orang, kita sebutnya ACC ya Pak ya. Peserta itu kita sebut ACC. Setiap ketemu itu tidak cukup portofolio, selesai kita interview dan dinyatakan kompeten. Tidak itu. Kami punya PR. Lu ngapain ke depan? Bermanfaat nggak buat lu? Bermanfaat nggak buat lingkungan, negara, instansi gitu. Keren. Karena kita punya tugas itu, Pak. Itu yang bertanggung jawab. Betul. Maafkan saya ngomong. Betul. Itu yang bertanggung jawab. Saya agak sedikit concern di sini nih, Pak. Izin saya ngomong. Iya. Berapa banyak orang hanya menjalankan tugasnya? Iya. Soal itu sih. Sorry Pak, saya ngomong. Gitu. Tapi cukup di situ. Tapi yang bertanggung jawab yang mikir, lu mau jadi apa nih? Mau gimana? Passionnya di situ. Itu dia Pak. Maksudnya kalau seandainya semua orang Indonesia, semua pemimpin Indonesia kayak begitu, apa nggak maju bangsa ini? Benar. Insya Allah sih. Kita ngomong gitu loh. Iya. Kita ngomong fair Pak. Ini dari 11 pemain Indonesia, anggap orang komplit. Ini naturalisasi semua nih. Apa nggak ada 270 juta penduduk Indonesia? Asli lokal nggak ada ya. Mungkin ada Witan, ada Asnawi, ada si Ricky Rizdo gitu kan. Tapi ratusan juta ya kita. Come on. Ini saya ngomong begini, saya tertarik Pak. Sangat tertarik. Iya, harusnya bisa Pak. Gimana Pak Kemal? Harusnya bisa. Siapa Pak? Kalau ngomongin bola ya. Kalau ngomongin bola ya, harusnya bisa. Ini kan bisa masa depannya, masa depan Indonesia loh. Kan rame nih, jadi lokal trade nih. Iya. Masa jadi lokal trade atau akamsi nih, gitu kan, anak kampung sini kan terus kapal ini Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka juga keturunan naturalisasi keturunan. Ada yang bapaknya orang Aceh, ada yang bapaknya orang Manado, ada yang juga orang Ambon. Kan rame nah. Nah ini kan ngomong tentang mempersiapkan masa depan. Iya. Nah, silakan Pak. Ini bicara, coba belok sedikit ke bola Pak. Oke. Thank you Pak. Bertahun-tahun kita ada di posisi ini. Betul sih. Menunjukkan waktu dengan Moskow dulu Moskow. Gitu. Rusia ya, oke. Bangga, oke. Nah, tahu bola juga Pak. Tahu. Kenyataan. Jago aja. Selama ini kan kita masalah-masalah suap gitu. Ya, mafia. Jadi environmentnya nggak mendukung Pak. Oke, environmentnya nggak mendukung. Jadi ada shock terapi gitu. Shock terapi. Nah ini yang dilakukan dengan naturalisasi. Oke. Jadi sebenarnya bukan masalah konsep bahwa ini nggak nasionalis nggak apa. Yes. Tapi kan dari kenyataan dengan mimpi itu mesti diisi sesuatu yang Tadi balik lagi tuh Pak. Realistis. Itu balik lagi tadi tuh. Betul. Balik lagi tuh Pak. Ini mimpi nih 21 tahun depan. Indonesia Emas. Apa yang mau lakukan? Nah, itu. Come on, wah keren banget. Tepuk tangan dulu buat Pak Kemal. Iya kita kalau ketemu orang-orang hebat kayak gini, saya hostnya juga kebakar nih. Jadi semangat nih Pak. Gitu, Pak. Ya mungkin konsepnya ini naturalisasi dulu ya kan. Ya. Lapangan yang banyak, infrastruktur yang banyak, sarana pendidikan beragam lah. Dimana mungkin setiap program itu ada risikonya memang, ada risikonya, ada pro kontranya juga. Oke, siap. Tapi kalau udah punya konsep untuk itu, mungkin itu bagian dari ikhtiar tadi Pak. Jadi negara Indonesia ini atau siapa PSSI ini ikhtiarnya ya ini dulu nih nyangkok ini Pak ya. Karena tadi berdasarkan realistis,
Betul. Ya, Nah, nyatanya memang Seperti itu. ada. ya. Ada pergerakan ya. Ya. Setuju ya, Pak, ya? Wah, ini bapak-bapak, Setuju saya. saya rasa kita perlu mesti bikin part kedua, part ketiga nih, kayak seru juga nih, karena waktu terbatas ya. Iya, iya. Boleh nggak Pak Kemal, Pak Cahaya, boleh nggak kasih closing statement 1-2 Oke. menit Pak Cahaya dulu, Pak Kemal dulu ya, Pak Kemal dulu. Pak Kemal, Monggo. closing statement buat pendengar. Senior dulu, senior. Ya, saya Pak Senior Kemal. consultant. Ya, saya Pak Kemal. Terima kasih. Jadi saya rasa kita ingat bahwa semua effort harus kita lakukan dalam rangka kita udah tahu masalahnya, tapi dreamnya udah dicanangkan, ya kita harus dukung. Cuma masalahnya apa yang mau kita isi, ya. Oke. Dan di luar itu pun saya tertarik dengan ora et labora. Oh, ya, boleh. bahwa kalaupun sesuatu dilakukan mencapai puncaknya, tapi ingat bahwa itu bukan karena effort kita sendiri. That's right. Ada faktor luar. Yes. Ini ekstra faktor yang Yes. ya kita. Supranatural ya. Ya. Oke, thank you Pak. Hanya kita. That's right. Bukan kita kita. berhasil, kita jadi konglomerat, kita jadi pengusaha. Ya, karena si izin yang di atas. Ya. Oke. Saya sepakat. Ini orang yang rendah hati, yang tetap mengingat yang maha kuasa, Iya. yang berdaulat. Betul Pak ya? Keberhasilan kita tetap ujungnya yang atas yang memberikan. Ya, ya. Pak Cahaya, silakan. Siap. Closing statement-nya. Makasih, Bang Ibu. Masa depan kita ini kan tanggung jawab kita bersama, Iya. ya. Khususnya anak muda nih, anak muda. Kita hadir di sini bersinkronisasi, sama-sama sharing knowledge itu kan untuk membakar anak muda. Ya, right. Good, membakar anak muda. Jangan sampai nggak kebakar, sayang. Ya. Isi masa depan kita. Bensin nggak ada, Isi- bensin nggak ada. Ya? Betul. Isi hari ini untuk masa depan kita. Isi hari untuk masa depan kita. Nah, tadi ya ningkatin skill, ningkatin knowledge, dan Yes. perbaiki attitude kita. Attitude. Wah, skill, knowledge, dan Nah, attitude. ada tujuan ke depan. Masa depan masih jauh tadi Bang Iwo bilang. Ya. Lakukan hari ini yang terbaik. Yes. Kalau bahasa saya, be the best version of you. Wow. Itu kuncinya ya, itu kunci. Bang, Setiap- bahasa Indonesia, mata Oh, oke. Ada Jadi, yang tahu, Bang. Oke, be the best version itu sebenarnya kita berusaha menjadi orang yang terbaik di Wah. versi kita, Pak. Waduh. Versi kita ya. Waduh. Jangan melihat orang, jangan banding-banding. Good. Kita ngaca aja setiap pagi ya. Yes. Kalau saya juga ngomongin agama, setiap subuh itu adalah trigger utama buat kami gitu. Yes. Kalau subuhnya telat berarti lu bakal telat loh. Yes. Patok ayam rezeki kita hari ini. Gitu Pak, kalau kami Pak. Nah, saat ngaca, nah itu tuh. Gua hari ini bisa menjadi the best version yang gua punya. Apa nih? Yes. Lakukan itu. Wow, tepuk tangan, Bang. Yes. Itu Pak. Saya sebagai host jujur mengatakan bahwa kata versi yang terbaik itu saya terima beberapa waktu ini dari suatu materi itu Beyond Success. Jadilah versi terbaik itu. Sama Pak. Jadi kalau kita tampil perform, kita harus jadi versi yang terbaik. Iya. Kita nggak iri sama orang lain, nggak usah Jangan. lihat kiri kanan, Jangan. tapi jadi diri sendiri. Tapi Betul. tadi seizin yang di atas. Iya. Saya bilang sama orang kemarin saya siaran radio di Sentul City, saya bilang harus pede jadi orang. Pede itu apa? Percaya dia Tuhan, percaya diri dan pakai doa. Pasti kita sukses. Iya. Demikian dari saya, dari kami semua, Pastor Pastor Podcast, saya Ibu Gafir. Saya Cahya. Saya Kemal. Kita mohon pamit undur diri, sampai jumpa. See you, bye-bye.